Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam Bible Study hari ini. Sebelum kita masuk di dalam Bible Study ini kiranya Tuhan benar-benar bekerja melalui apa yang hari ini kita mau dengar. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau masuk di dalam pujian penyembahan. Kita mau cari Tuhan lebih lagi. Mari. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku
Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Layak Kau Allah yang layak Tuhan disembah Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan. Biar melalui apa yang kami lakukan Tuhan, senantiasa kami mempermuliakan nama-Mu. Senantiasa hati-Mu disenangkan ya Tuhan. Engkau lihat hati setiap anak-anak-Mu hari ini ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk memiliki hikmat dan pengertian lebih lagi ya Tuhan tentang jalan-jalan-Mu. Mari beracaralah Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan dibentuk. Kami mau ya Tuhan naik ke level yang lebih tinggi. Ke tempat di mana Tuhan tempatkan setiap kami. Mari beracaralah ya Roh Kudus. Penuhi hati dan pikiran kami. Untuk kami senantiasa dengar-dengaran akan Engkau. Kalau saat ini Tuhan kami akan mempersiapkan Bible study ya Bapa. Kami percaya kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami. Biar apa yang kami lakukan ini ya Tuhan membuat Engkau tersenyum Tuhan. Dan kami sendiri mendapat bagian berkat kami. Kami serahkan acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, senang sekali hari ini saya bisa kembali untuk menyampaikan Bible study buat kita semua.
Hari ini kita akan sama-sama bahas tentang 1 Tawarikh 12. Nah, ada hal-hal yang menarik saudara-saudara, sekalipun ada banyak nama-nama yang akan kita baca nanti. Tapi ada hal-hal yang Tuhan taruh dalam setiap firman Tuhan. Dimana kalau kita bisa merenungkannya, dimana kalau kita bisa menggalinya, ada sesuatu makna yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari siapkan Alkitab saudara, mungkin catatan-catatan kecil yang bisa kita pakai untuk mencatat rema daripada Tuhan yang Tuhan taruh melalui pembacaan firman Tuhan hari ini. Kalau kita baca dari perikopnya, ada 2 perikop saudara-saudara. Yang pertama adalah pengikut-pengikut Daud di Siklag, dan kemudian yang kedua tentara Daud di Hebron. Nah, kalau kita boleh gali latar belakang dari pasal 12 ini, ada menyebut nama sebuah tempat yaitu Siklag. Nah, Siklag ini adalah tempat persembunyian Daud ketika di dalam masa pelariannya waktu dikejar-kejar oleh Raja Saul. Ini juga dicatat di dalam 1 Samuel. Pada waktu itu di masa kepemimpinan Akis bin Maoh, raja orang Gad, dan Raja Akis ini memberikan Siklag kepada Daud beserta para pengikutnya supaya mereka tinggal di sana. Daud tinggal di Siklag ini 1 tahun 4 bulan. Mari kita baca di dalam ayat yang pertama. Inilah orang yang datang kepada Daud di Siklag selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kis. Mereka pun termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu Daud dalam peperangan. Mereka bersenjatakan panah dan sanggup melontarkan batu dan menembakkan anak-anak panah dari busur dengan tangan kanan atau tangan kiri. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah saudara-saudara sesuku Saul dari orang Benyamin. Abieser kepala dan Yoas anak Semaya orang Gibea, Yesiel dan Pelet anak Asmawet, Beraka dan Yehu orang Anatot, Yismaya orang Gibeon, seorang pahlawan di antara ke-30 orang itu yang mengepalai 30 orang, Yeremia, Yehesiel, Yohanan dan Yosabat orang Gedera, Elusai, Yerimot, Beelya, Semaria dan Sefaka orang Harufi, Efraka dan Yisia, Asarel, Yoeser dan Yasobam orang-orang Korah, Yeola Sebaja anak Yeroham dari Gedor. Nah, Daud harus menyingkir dan melarikan diri dari hadapan Saul. Tapi dalam masa pelariannya, Tuhan tetap menyertai Daud. Tuhan mempertemukan Daud dengan orang-orang yang mendukung Daud. Tuhan menyediakan pahlawan-pahlawan yang membentengi Daud, membantu dia dalam setiap peperangan. Melalui pelarian Daud ini, Daud diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Melalui setiap peperangan yang harus dihadapi. Bahkan ketika Daud ada di Siklag, saudara-saudara, tiba-tiba datang orang-orang dari bangsa Israel. Siapa mereka? Dikatakan orang Benyamin, yaitu beberapa pahlawannya. Padahal mereka itu siapa? Tadi di ayat yang kedua kita baca, saudara-saudara sesuku Saul, orang dari Benyamin. Tapi mereka memihak Daud. Siapa Daud? Pada masa awal pelariannya. Kalau kita lihat ketika Daud mulai lari dan Daud ada di Gua Adulam, dicatat pengikut-pengikut Daud itu siapa? Orang-orang yang tersisih dari masyarakat. Orang-orang yang berada di dalam kesukaran. Orang-orang yang terlilit hutang. Orang-orang yang sakit hati. Daud memimpin mereka. Dicatat di sana ada 400 orang yang mengikuti Daud pada waktu dia ada di Gua Adulam. Tapi waktu Daud ada di Siklag, kita perhatikan, Tuhan menambahkan bilangan orang-orang yang mengikuti Daud dengan orang-orang yang gagah perkasa dari bangsa Israel. Kalau tadinya mungkin orang-orang yang tersisih yang mengikuti Daud. Tapi waktu dia ada di Siklag,
Tuhan sudah menambahkan orang-orang yang luar biasa yang mengikut Daud. Selanjutnya kita baca di dalam pasal yang ke-8. Juga dari orang Gad. Kalau tadi dari suku Benyamin, sekarang juga dari orang Gad. Ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu di padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, bukan orang-orang yang kalah, saudara-saudara, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan. Eser kepala, Obaja orang kedua, Eliab orang ketiga, Mismana orang keempat, Yeremia orang kelima, Atai orang keenam, Eliel orang ketujuh, Yohanan orang ke-8, Elsabat orang ke-9, Yeremia orang ke-10, Makbanai orang ke-11. Mereka itulah dari Bani Gad, kepala-kepala pasukan. Satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang. Dan yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Mereka itulah yang menyeberangi sungai Yordan di bulan pertama, sekalipun sungai itu meluap sepanjang tepinya. Dan merekalah yang menghalau seluruh penduduk lembah sebelah timur dan sebelah barat. Saudara-saudara, dari sini kita ngelihat seberapa hebat ketika Daud pertama kali diurapi oleh Nabi Samuel. Dia hanya penggembala domba pekerjaannya. Musuhnya siapa, saudara-saudara? Kalau kita tahu musuh Daud waktu itu memang gak ada yang ngelihat. Singa dan serigala. Apapun yang Daud lakukan waktu dia menggembalakan domba, gak ada yang melihat, saudara-saudara. Bahkan dia diremehkan oleh sanak saudaranya. Tapi saat itu, ketika dia dalam lembah kekelamannya, ketika dia masuk di dalam masa pelariannya, Tuhan buktikan penyertaannya. Daud malah dipertemukan dengan orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang hebat, orang-orang yang menopang dia untuk naik menjadi raja. Kalau di perikop ini dikatakan orang Gad mulai memisahkan diri. Untuk apa? Untuk mulai memihak kepada Daud di padang gurun. Mereka itu bukan orang-orang yang sembarangan. Kita baca tadi, mereka adalah orang-orang yang gagah perkasa, pandai menggunakan senjata. Kalau dari penampilan mereka, dari wajah mereka, mereka ini orang-orang yang sangar, saudara-saudara. Orang-orang yang garang. Kalau kita simpulkan dari penampilan mereka. Bahkan dikatakan satu orang paling kecil pun bisa mengalahkan 100 orang. Bayangin saudara-saudara, betapa hebatnya kalau orang yang besar mengalahkan 1000 orang. Dahsyat orang-orang yang menyertai kehidupan Daud. Nah, di ayat yang ke-15, di situ dikatakan ketika sungainya meluap. Ini peristiwa alam, saudara-saudara. Waktu banjir, ketika salju itu mencair dari utara mengalir ke sungai Yordan, mereka di sana tetap bisa melewati segala sesuatunya dan menyelesaikan apa yang menjadi bagian mereka. Nah, kita baca di ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-16. Sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud. Nah, ini suku selanjutnya. Di kubu itu, lalu keluarlah Daud menyongsong mereka, berkatalah ia kepada mereka, jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu denganmu. Tetapi jika menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu. Daud waspada, saudara-saudara. Tapi perhatikan, lalu roh Allah menguasai Amasai, kepala dari ke-30 orang itu. Dan dia mengatakan, kami ini bagimu, hai Daud, dan pada pihakmu, anak Isai. Sejahtera, sejahtera bagimu, dan sejahtera bagi penolongmu. Sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Nah, selain tadi
Bani sebelumnya, orang-orang Gad, orang-orang Benyamin. Sekarang datang lagi orang-orang dari suku Yehuda datang mendapati Daud, saudara-saudara. Sekalipun demikian, tapi Daud gak serta-merta menerima mereka. Dia waspada, saudara-saudara. Dia bertanya untuk memastikan keberpihakan mereka. Siapakah kamu? Kawan atau lawan? Nah, kemudian dikonfirmasi oleh Amasai bahwa mereka berpihak kepada Daud. Dan akhirnya Daud menerima keberpihakan mereka. Menerima mereka menjadi bagian dari pengikutnya. Di ayat yang selanjutnya juga dari Manasye. Ada yang menyeberang memihak kepada Daud ketika ia bersama-sama orang Filistin memerangi Saul. Mereka menyeberang kepada pihak Daud. Sebenarnya ia tidak menolong mereka, sebab setelah mengambil keputusan, raja-raja kota orang Filistin ini menyuruh dia pergi, katanya. Mungkin dengan taruhan kepada kita, ia menyeberang memihak kepada tuannya Saul. Pada perjalanan ke Siklak, sebagian dari suku Manasye, Adna, Yosabat, Yediel, Mikael, Yosabat, Elihu, Yeletiel, kepala-kepala pasukan 1000 suku Manasye menyeberang memihak kepadanya. Mereka ini membantu Daud melawan gerombolan-gerombolan sebab mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan kepala dalam tentara. Suku Manasye sebagian juga berpihak kepada Daud dan memerangi Saul. Dan kita baca di ayat yang selanjutnya, dari hari ke hari orang datang kepada Daud. Untuk apa? Untuk membantu dia. Sehingga mereka menjadi tentara yang besar. Seperti bala tentara Allah. Bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Daud. Tuhan taruh orang-orang yang luar biasa. Yang tadinya mungkin gak mengenal Daud. Mereka gak tahu Daud itu siapa. Mereka gak mengindahkan Daud. Tapi hari demi hari mereka lihat apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan Daud. Mereka mendengar bahwa Daud ini adalah orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Melewati peperangan demi peperangan yang Daud alami pada waktu itu. Nama Daud dikenal oleh mereka. Dari yang bukan siapa-siapa, yang mungkin dipandang sebelah mata sebagai seorang pelarian. Karena cemburu dari Raja Saul, hari ini nama Daud mulai berkibar, saudara-saudara. Dia mulai muncul. Ada orang-orang yang datang untuk mendukung Daud. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang gagah perkasa. Karena mereka melihat ada perkenanan Tuhan dalam kehidupan Daud. Nah, kalau di dalam pasal 12 ini yang pertama, perikopnya mengatakan tentara Daud di Hebron. Nah, perhatikan di ayat yang selanjutnya, saudara-saudara. Bagaimana dari pengikut menjadi tentara. Tadinya hanya sekedar mengikuti, kemudian menjadi tentara. Kalau diikuti itu Daud didukung. Tapi kalau yang berbicara tentang tentara, saudara-saudara, itu artinya orang-orang yang berani mati. Orang-orang yang bahkan menyerahkan nyawanya untuk Daud. Mereka mau memberikan dirinya sehingga disebut sebagai tentara garis depan. Mereka mau menyerahkan jabatan raja dari Saul kepada Daud. Kita baca perikop selanjutnya, yaitu tentara Daud di Hebron. Inilah jumlah pasukan bersenjata untuk berperang yang datang kepada Daud di Hebron untuk menyerahkan jabatan raja daripada Saul kepada Daud sesuai dengan titah Tuhan. Ada dari Bani Yehuda yang mengangkat perisai dan tombak. Ada 6.800 orang yang bersiap untuk perang. Dari Bani Simeon, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Untuk berperang ada 7.100 orang. Dari Bani Lewi ada 4.600 orang. Ditambah dengan Yoyada, pemimpin kaum Harun, dan bersama-sama dia ada 3.700 orang. Selanjutnya Sadok, seorang pahlawan muda yang gagah perkasa dengan 22 orang pemimpin dari puaknya.
Dari Bani Benyamin, saudara-saudara sesuku Saul, ada 3.000 orang. Sampai waktu itu kebanyakan dari mereka masih tetap patuh kepada keluarga Saul. Dan dari Bani Efraim, 20.800 orang pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang yang kenamaan di antara puak-puak mereka. Dari suku Manasye, suku yang setengah itu, ada 18.000 orang yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk pergi mengangkat Daud menjadi raja. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang, kepala dengan segala saudara sesukunya yang dibawa perintah mereka. Dari Sebulon, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai berperang dengan berbagai senjata, 50.000 orang yang siap memberi bantuan dengan tidak bercabang hati. Kemudian dari suku Naftali, 1.000 orang pemimpin, dan bersama mereka 30.000 orang yang membawa perisai dan tombak. Dari orang Dan, orang-orang yang siap berperang, 28.600 orang. Dari Asyer, orang yang sanggup dan pandai berperang, 40.000 orang. Dari seberang sungai Yordan, yakni orang dari Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye lain, orang-orang yang membawa berbagai senjata, 120.000 orang. Wow, Daud sudah mulai nih menancapkan kekuasaannya. Dia didukung oleh hampir seluruh suku-suku di Israel. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang gagah perkasa. Ada yang menarik ketika kita baca tadi. Orang-orang dari Bani Isakar. Kalau yang lain dikatakan pandai berperang, sanggup berperang. Di sini mereka dikatakan sebagai orang-orang yang berpengertian tentang saat-saat yang baik. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat oleh bangsa Israel. Mereka dari orang-orang Bani Isakar ini sebagai penasehat. Nah, Daud dipertemukan dengan orang-orang seperti ini, saudara-saudara. Semuanya datang dari Tuhan. Daud hanya tetap berjalan dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan sisanya Tuhan sendiri yang menyediakan segala yang terbaik buat kehidupan Daud. Di selanjutnya kita baca, sekaliannya itu para prajurit-prajurit, orang-orang dalam barisan tempur datang ke Hebron dengan tulus hati untuk mengangkat Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Memang juga seluruh orang Israel yang lain dengan bulat hati hendak mengangkat Daud sebagai raja. Nah, sampai ketika Daud di Hebron, kalau tadinya yang mengikuti Daud hanyalah dikatakan sebagai pengikut-pengikut. Ketika dia sampai di Hebron, yang mengikuti dia adalah tentara-tentara. Dan mereka tulus, mereka membulatkan hati mereka untuk mengangkat Daud sepenuhnya menjadi raja. Di ayat yang selanjutnya kita baca, mereka tinggal di sana bersama-sama dengan Daud 3 hari lamanya. Mereka makan dan minum, sebab saudara-saudara mereka menyajikan makanan bagi mereka. Juga orang yang tinggal dekat mereka, bahkan dari Isakar, Sebulon, dan Naftali, membawa makanan dengan memakai keledai, unta, bagal, dan lembu, yakni bahan makanan tepung, kue ara, dan kue kismis, anggur dan minyak, lembu, sapi, dan kambing domba dalam jumlah yang besar. Sebab ada sukacita di Israel. Endingnya gimana, saudara-saudara? Endingnya mereka pesta untuk menghormati Raja Daud. Tapi waktu itu masih ada di Hebron ya, saudara-saudara. Dan memang masih belum secara keseluruhan. Karena sebelum Daud menjadi raja atas seluruh Israel, Israel itu terbelah menjadi 2 bagian. Daud memerintah di Hebron, di mana di situ hanya ada suku Yehuda. Sedangkan yang kedua, 11 suku Israel lainnya diperintah oleh Isi-Boset, anak dari Saul. Waktu Daud di Hebron ini,
Satu suku memihak sepenuhnya kepada Daud, tapi sebagian lagi kepada anak Saul. Nah, apa yang kita dapatkan dari pembelajaran 1 Tawarikh ini? Kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Yang pertama, Daud ini berjalan dalam kehendak Tuhan. Untuk apa? Untuk menggenapi visi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan Daud, bahwa dia akan menjadi raja atas Israel. Sekalipun tidak serta-merta dia bisa menduduki tahtanya, tapi berproses, saudara-saudara. Dan Daud yang kedua tunduk dalam proses tersebut. Dia mengikuti pembentukan Tuhan melalui apa saja yang terjadi di dalam kehidupannya. Bahkan ketika Saul membenci dia, ketika dia masuk di dalam proses pelariannya, ada di dalam lembah kekelaman, masuk ke dalam peperangan-peperangan yang harus dia selesaikan. Buat orang yang mau taat dan mau tunduk atas kehendak Tuhan. Yang ketiga, Daud disertai oleh Tuhan melewati padang gurun. Apapun Tuhan sediakan untuk Daud. Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara? Apakah kita mempunyai visi yang daripada Tuhan? Dan kita harus melakukan sesuatu yang nampaknya mungkin mustahil bagi kita. Dan hari ini sepertinya masih jauh, Tuhan. Sepertinya apa yang Tuhan sampaikan itu tidak seperti yang kami jalani hari ini. Ada kesakitan, ada ketakutan, ada kekecewaan yang justru nampak di dalam kehidupan kita. Belajar dari Daud, saudara-saudara. Dia tunduk dan taat saat dia masuk di dalam proses. Dia tahu di hadapannya Tuhannya menyertai dia. Tuhan yang membukakan jalannya. Tuhan yang ada di depan untuk membantu dia berperang dan menyelesaikan apa yang menjadi bagiannya. Saudara-saudara, kalau saat ini kita hanya sebagai seorang pengikut, yuk kita mau lebih lagi masuk di dalam jalannya Tuhan. Ketika sampai waktunya Tuhan, kita semakin kuat melalui pembentukan daripada Tuhan. Kita bahkan bisa disebut sebagai tentara-tentaranya Allah yang menyelesaikan tugas dan bagian kita di muka bumi ini. Mari saudara-saudara, kita tundukkan hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berbicara atas setiap kami. Biar dari apa yang Kau nyatakan ya Tuhan, melalui kehidupan Daud, menginspirasi kami. Sehingga kami enggak melihat apa yang nampak di hadapan kami. Sekalipun itu berat Tuhan. Tapi izinkan kami seperti Daud, berjalan, melangkah, dan mengerjakan apa yang Tuhan mau. Karena kami tahu Engkau Allah yang ada di depan kami. Engkau Allah yang membimbing kami. Engkau Allah yang akan menyelesaikan bagian-Mu. Bagian kami hanya tunduk dan taat pada otoritas Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau melalui firman ini kami dikuatkan. Terima kasih Tuhan, kalau melalui firman ini kami tahu kami sedang dibentuk. Dan kami percaya apapun yang Tuhan nyatakan, apapun yang Tuhan sampaikan akan bermanfaat di dalam kehidupan kami, memperkaya kami sebagai anak-anak Allah. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami, seluruh aktivitas kami, seluruh pergumulan kami, seluruh pekerjaan dan kelemahan kami sekalipun ke dalam tangan-Mu. Dan izinkan ya Tuhan, kami diperbaharui hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.